Tolong saya Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan keadilan hukum bagi kasus saya dan ketiga adik saya. Sekarang kami sekeluarga terlantar di Jawa Barat dan bersembunyi karena ketakutan dilukai oleh orang suruhan KBH. Karena beberapa bulan yang lalu kami mendapatkan itu dari suruhan dia. Dan sekarang kami terlantar di Jawa Barat, tidak bersekolah, memohon kepada Gubernur Deddy Mulyadi kiranya menolong kami untuk pendidikan kami, karena kami tidak mau kehilangan masa depan kami. Saya korban pencabulan pendeta KBH dari Gereja JKIM Kota Blitar. Perbuatan pencabulan yang dia lakukan kepada saya berjalan selama 2 tahun, dari bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2024. Saya sudah melaporkan kepada Polres Blitar, tapi setelah melapor pada hari itu, papa saya langsung paginya disamperin sama staf gereja, diajak makan, tetapi ternyata katanya diajak negosiasi atau bisa dibilang paksa untuk mendamaikan antara korban dengan pelaku. Di situ kami bertahan selama beberapa bulan, lalu kami bertemu oleh pendeta yang bernama Agus Ibrahim yang mengusulkan akan membantu kami untuk mendapat keadilan di Jakarta. Dan kami diberangkatkan ke Jakarta oleh Agus Ibrahim untuk melaporkan kasus ini ke Bareskrim. Tetapi Bareskrim mengalihkan kasus ini di Polda Jatim. Tempat-tempat yang saya dapat pencabulan itu ada di kolam renang, di gereja, di kantornya, lalu di kamar saya, di Villa Kota Batu, di Hotel Oyo Wonogiri, Villa Panaringan Sarangan, Hotel Sarangan Madiun, di mobil Innova hitam AG1 913X. Jadi itu tempat-tempat yang benar-benar membuat saya trauma, dan sampai saat ini kasus kami belum berjalan dengan mulus. Kasus saya ditunda di Polres Kota Blitar, dan setelah saya melapor itu, adik-adik saya juga ikut bercerita kepada papanya kalau ternyata ketiga adik saya juga kena. Semoga apa yang saya alami tidak terjadi kepada teman-teman. Jangan mudah percaya kepada orang baik, orang suci, pemuka agama, mau siapapun itu dan dimanapun itu. Tetaplah waspada dan hati-hati, karena tangannya mengurapi orang, tangan yang sama menelanjangiku, tangannya mendoakan orang, tangan yang sama menodai kesucianku. Dia memberkati orang, tapi dia juga membuat aku dan saudara-saudaraku menderita. Dia mendoakan untuk kesembuhanku, tapi siapakah yang bisa menyembuhkan masa depan?